minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bil 'ahd, innal 'ahda kana mas'ulan. Hingar-bingar pemilu 2014 masih terus berlangsung. Masing-masing peserta pemilu unjuk gigi dengan mengerahkan massa sebesar-besarnya. Berkonvoi di jalanan dan mengumpulkan massa di lapangan terbuka menjadi pilihan dalam tahap kampanye terbuka ini. Demi menarik minat masyarakat pemilih, kampanye tidak sekedar berisi penyampaian program. Berbagai acara dan hiburan dibuat untuk menyemarakkan kampanye. Kampanye berubah seketika menjadi panggung hiburan. Rakyat dibuat terbuai dan tak peduli lagi program partai. Bagi mereka, hiburan lebih penting. Barangkali jika mereka ditanya tentang program apa yang disampaikan partai yang tadi berkampanye, tidak semua memahaminya. Sedangkan bagi partai, yang terpenting lokasi kampanye terlihat ribuan pendukung. Bahkan tidak sedikit yang membayar untuk mendatangkan massa sebanyak-banyaknya. Kalaupun secara faktual, massa yang datang tidak sesuai harapan, maka cara lain adalah dengan membuat opini yang kemudian di-blow up oleh media yang mengesankan kampanyenya ramai. Jumlah yang hanya ratusan diklaim ribuan. Jumlah yang hanya ribuan diklaim puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Sekali lagi, demi meramaikan suasana kampanye, semua orang dilibatkan. Dari yang tua, muda, pria, wanita, tak ketinggalan anak-anak juga ikut dibawa. Padahal telah jelas tertuang larangan dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum yang melarang peserta pemilu memobilisasi warga negara Indonesia yang belum memenuhi persyaratan sebagai pemilih. Apalagi kampanye model konvoi di jalan raya sangat membahayakan keselamatan anak-anak. Belum lagi berbagai hiburan yang disajikan dalam acara kampanye kerap menampilkan hiburan yang mengumbar aurat jauh dari mendidik. Kampanye juga menjadi ajang pamer gambar dan poster para caleg. Hampir setiap pohon di jalanan tidak selamat dari aksi para pemburu jabatan ini. Ada yang dipaku, ada yang diikat, dan warna-warni gambar para caleg ini tidak bisa indah sama sekali. Cenderung semrawut, kotor, merusak pemandangan. Celakanya, semua fenomena di atas seperti dianggap biasa demi syahwat berkuasa. Tidak hanya aturan KPU, aturan Allah pun tidak segan-segan dilanggar. Padahal mayoritas dari peserta kampanye tersebut pasti umat Islam, entah datang dari partai Islam atau bukan. Sudah seharusnya sebagai umat Islam kita menjaga etika Islam dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam berpolitik dan berkampanye. Tidak merusak lingkungan, tidak ada aksi joget dangdut seronok, dan santun tanpa mengganggu jalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir di hadapan Anda untuk memberi sajian informasi yang bermanfaat yang semoga saja menginspirasi aktivitas Anda. Kampanye merupakan bagian dari pemilihan umum yang biasa dilakukan di negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia. Kampanye sebagai bagian dari proses pemilu bertujuan menghasilkan pemimpin nasional, baik legislatif dan eksekutif. Dalam kampanye inilah, para peserta pemilu mengkonteskan ide dan gagasannya untuk bangsa. Menurut peraturan Komisi Pemilihan Umum, kampanye merupakan kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilu. Dalam hal ini, kampanye sebetulnya proses pembelajaran politik yang harus dilakukan secara bertanggung jawab. Jika berkaca pada ketatanegaraan pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, tentu kita tidak akan mendapatkan istilah kampanye. Kampanye merupakan bagian dari sistem demokrasi yang berasal dari Yunani. Di masa Rasulullah tidak pernah ada pemilu seperti hari ini.
maka otomatis tidak ada pula kampanye seperti sekarang. Ini artinya tidak ada rujukan langsung tentang kampanye, baik dalam Al-Quran, hadis, ataupun dalam literatur ulama klasik, sebagaimana kampanye yang berlangsung hari ini. Meskipun demikian, prinsip-prinsip umum ajaran Islam tetap relevan dipraktekkan dalam berkampanye. Selain itu, dalam kampanye, para caleg, capres, atau partai pasti mempromosikan dirinya dan menggiring masyarakat agar memilih mereka. Padahal dalam Islam, prinsip dasarnya dilarang berambisi untuk jabatan, apalagi diburu dengan mempromosikan diri sendiri. Mengejar jabatan dengan ambisi pribadi apalagi sampai menghalalkan segala cara adalah hal yang dilarang. Inilah yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abdurrahman bin Samurah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan sekali-kali kamu meminta jabatan. Jika ia diberikan padamu karena diminta, maka ia akan menjadi beban bagimu. Tapi jika kamu memperolehnya tanpa diminta, maka kamu akan ditolong mengembannya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Meminta jabatan juga pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Dzar Al-Ghifari. Ia adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang zuhud dan ahli ibadah. Akan tetapi, Rasulullah tidak memenuhi permintaannya dan mengatakan kepadanya, "Wahai Abu Dzar, sesungguhnya kamu adalah orang yang lemah. Sesungguhnya jabatan itu adalah amanah, dan ia akan menjadi penyesalan pada hari kiamat, kecuali bagi orang-orang yang memegangnya dengan teguh dan menunaikannya." Hadis riwayat Muslim. Meskipun Abu Dzar merupakan sosok yang soleh, tapi kesolehannya tidak cukup menjadi jaminan ia mampu mengemban amanah berupa jabatan tersebut. Oleh sebab itu Rasulullah menyebutnya sebagai orang yang lemah terhadap godaan yang pasti menerpa seseorang ketika menjabat. Betapa banyak orang-orang yang tadinya soleh tapi godaan jabatan, baik uang haram hasil korupsi atau gratifikasi seks, menjerumuskannya dalam kehinaan. Berdasarkan hadis-hadis tersebut, Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar menyimpulkan bahwa hukum asal meminta jabatan adalah makruh, bahkan bisa menjadi haram. Lain halnya jika yang meminta jabatan adalah orang yang memang layak dan mampu mengemban amanah, dan jabatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana menyebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hal ini pernah dilakukan oleh sahabat Nabi Utsman bin Affan. Ia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jadikanlah aku sebagai imam, pemimpin bagi kaumku." Beliau bersabda, "Engkau adalah imam, pemimpin bagi mereka. Perhatikanlah orang yang paling lemah di antara mereka, dan angkatlah seorang muazin, dan jangan upah dia karena azannya." Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad. Pada hadis di atas, jelas sekali Utsman bin Affan meminta kepada Rasulullah agar diberikan jabatan sebagai imam di kaumnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau meminta jabatan sebagai bendaharawan negara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menceritakan Nabi Yusuf. Berkata Yusuf, "Jadikanlah aku bendaharawan negara. Sesungguhnya aku adalah orang yang amanah, lagi berpengetahuan." Al-Quran Surah Yusuf ayat 55. Seyogyanya seorang muslim yang terlibat dalam kampanye dan mempromosikan dirinya untuk dipilih, menakar lagi kapasitas dan integritas mereka. Jika jabatan hanya diniatkan untuk mengeruk keuntungan pribadi dan kroninya, maka sebaiknya mereka mengundurkan diri sebelum jabatan itu menjadi bencana bagi mereka dan menjadi penyesalan pada hari kiamat nanti. Kampanye sejatinya merupakan ajang kontestasi gagasan serta program, tapi yang terjadi di lapangan tidak demikian. Kampanye lebih sering dijadikan ajang untuk obral janji. Janji membela kepentingan rakyat, tapi setelah menang, rakyat ditinggalkan. Janji untuk membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, tapi setelah menjadi pejabat, banyak yang bertambah bejat. Hukum dan pasal-pasal diperjualbelikan demi memperkaya anak turunan dan kroni-kroninya.
Banyak di antara mereka setelah menjadi anggota dewan yang terhormat, tapi jarang hadir di gedung dewan. Bahkan sebagian masih sibuk dengan profesi lainnya, baik sebagai artis atau pengusaha. Sebagian lagi sibuk menjadi maklar proyek-proyek negara. Moralitas rusak, korupsi merajalela, dan sebagian mereka dihukum Allah di dunia dengan berakhir hina di penjara. Oleh sebab itu, janji kampanye jangan sekedar pemoles citra pemanis bibir saja. Janganlah jualan anti korupsi jika partai tersebut masih menjadi rumah yang nyaman bagi para koruptor, atau mengklaim suara rakyat, padahal rakyat tak pernah merasa terwakili, atau membuat iklan-iklan dan janji-janji yang bombastis yang sebetulnya tidak sanggup diwujudkan. Harusnya para pengurus partai ini serius membenahi internal mereka sebelum memberi janji muluk-muluk kepada masyarakat. Seorang juru kampanye perlu berhati-hati, jangan asal mengumbar janji yang ia sendiri tidak sanggup memikulnya. Atau yang lebih berbahaya, ia sama sekali tidak berniat menjalankan janjinya. Amanah merupakan sifat utama yang harus dimiliki seorang pemimpin, karena ia mengemban tanggung jawab yang begitu besar. Allah Ta'ala berfirman, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 34. Wa'aufu bil-'ahd, innal 'ahda kana mas'ulan. Dari sekian banyak kriteria dan sifat untuk menentukan seorang pemimpin, sifat amanah adalah suku gurunya. Amanah menjadi sifat dasar bagi kebaikan dan kemuliaan pemimpin. Pemimpin yang kuat memegang amanah akan menjadi pemimpin yang istiqomah dan independen. Tidak mudah ditakut-takuti, apalagi menjadi boneka pihak lain. Baginya, hanya Allah saja yang layak untuk ditakuti. Amanah bukan saja kepercayaan dari masyarakat yang harus dijaga sekuat mungkin, tapi lebih dari itu, memegang amanah merupakan wujud ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perintah menjaga amanah langsung Allah sampaikan melalui Al-Quranul Karim. Politik uang merupakan hal buruk lainnya yang juga banyak dilakukan oleh para calon pemimpin selama masa kampanye. Dalam politik uang, biasanya si caleg, capres, ataupun partai memberikan iming-iming sejumlah uang kepada masyarakat yang mau memilihnya. Modusnya bermacam-macam, bahkan semakin canggih. Ada yang bayar di depan sebelum pemilihan atau prabayar, ada juga yang pasca bayar atau membayar dilakukan setelah pemilihan dengan menyertai bukti tertentu seperti foto atau yang lainnya. Para caleg, capres, atau partai pelaku politik uang sudah jelas diragukan integritasnya. Jika jabatan diraih dengan cara-cara haram seperti ini, dapat dipastikan ketika memimpin, mereka tidak akan ragu menabrak aturan Allah dan Rasul-Nya. Politik uang sama saja dengan suap, yang hukumnya haram. Dan jelas, Rasulullah melaknat pemberi dan penerima suap. Hadits riwayat Daud dan Tirmizi. Para pelaku politik uang sudah pasti tidak layak memimpin bangsa ini. Dari sebelum menjabat saja sudah terang-terangan melakukan tindakan tidak terpuji. Politik uang merupakan miniatur dari politik transaksional yang berbahaya bagi kepentingan nasional. Dalam aturan kampanye, politik uang merupakan pelanggaran pidana yang seharusnya ditindak dengan tegas. Namun amat disayangkan seringkali aparat negara ini menjadi tumpul dan mandul jika berhadapan dengan kekuasaan. Apalagi praktek politik uang justru banyak dilakukan oleh partai-partai besar yang memang memiliki sumber dana besar. Efektif atau tidaknya politik uang sejatinya tergantung masyarakat. Jika kita menerima terhadap politik uang, maka negara ini hanya akan dikendalikan oleh para pemilik modal besar dan konglomerat hitam yang hanya menumpuk kekayaan tanpa peduli nasib masyarakat. Para perampok dan penyamun ini siap menggadaikan kekayaan bangsa sendiri ke pihak asing. Jika ini yang terjadi, maka kehancuran bangsa ini hanya tinggal menghitung hari.
Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 16. Di masa kampanye pemilu saat ini, kampanye hitam masih menjadi salah satu strategi untuk menyerang lawan politik. Maraknya kampanye hitam tentu saja mengindikasikan etika berpolitik para politisi dan pendukungnya yang memburuk. Isu kampanye hitam seringkali tidak mengindahkan moral, bahkan tidak jarang menyerang aib pribadi untuk kemudian diumbar di depan publik. Efektif untuk menjatuhkan citra seseorang, membunuh karakter seseorang, termasuk karir politiknya. Menjual isu dan gosip negatif ketimbang fakta positif yang telah dia lakukan untuk Indonesia. Apalagi di era revolusi teknologi dan informasi saat ini, di mana media sosial berkembang pesat sebagai sarana berkomunikasi yang paling efektif untuk mempengaruhi massa. Pesan kampanye hitam seolah mendapat tempat untuk berkembang biak. Tak mengherankan jika perang kampanye hitam dewasa ini cenderung marak di media-media sosial. Pihak yang diragukan akan cenderung membalas dengan melempar fitnah serupa. Perang kampanye hitam ini justru merugikan masyarakat karena hanya memperoleh informasi sampah dari para calon kandidat. Padahal masyarakat butuh informasi karya positif sehingga dapat menentukan pilihan yang tepat. Oleh sebab itu, diperlukan sikap yang cerdas dari masyarakat, tidak gampang terbawa isu yang menyerang salah satu kandidat. Terkadang isu yang beredar tidak ada hubungannya dengan integritas dan kapasitas calon pemimpin. Jika ada isu atau gosip yang miring tentang seorang kandidat, maka perlu dilakukan cek dan recheck. Tidak langsung diterima begitu saja, dan tidak langsung ditolak begitu saja. Bagi seorang muslim, cek dan recheck merupakan prinsip dasar dalam menilai sebuah isu. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. kita tidak ingin para pemimpin umat ini lahir dari sebuah proses kampanye hitam. Masyarakat menghendaki parpol dan calon pemimpin yang mampu mengartikulasikan visi dan misinya secara cerdas, yang mampu meyakinkan masyarakat bahwa mereka layak dipercaya karena ketakwaan, kapasitas, dan integritasnya. Lain halnya apabila ada informasi yang benar dan akurat yang berpengaruh buruk pada kepemimpinan sang kandidat, sedangkan banyak masyarakat yang belum mengerti. Maka menyampaikan informasi yang benar tersebut adalah perbuatan terpuji yang dapat menyelamatkan masyarakat dari kebejatan calon pemimpinnya. Rakyat perlu mengenal calon pemimpinnya lebih dekat. Rakyat perlu tahu bagaimana rekam jejaknya secara jujur. Apakah persepsi positif tentang dirinya merupakan polesan media atau betul-betul karena kinerja? Rakyat perlu tahu siapa para pembisiknya. Rakyat perlu tahu siapa yang mendanai kampanyenya. Rakyat perlu tahu siapa saja yang ada di lingkaran ring satunya. Karena setiap keputusan yang diambil oleh para pemimpin sudah pasti dipengaruhi oleh orang-orang kepercayaan di sekelilingnya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudorotan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu memahaminya. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 118. Di samping menggairahkan bisnis konsultan politik dan percetakan, pemilu juga menaikkan omset paranormal dan dukun.
Para calon pemimpin ini tidak terlalu percaya diri dengan kemampuannya, sehingga merasa perlu bantuan ritual mistis dan sihir yang penuh dengan kesyirikan. Ini sebuah tanda bagi kita, caleg dan capres yang masih bergelimang kemusyrikan seperti ini sangat tidak layak memimpin umat Islam Indonesia. Akhirnya, pemilihan umum tidak saja menjadi ajang pertarungan para caleg dan adu jago konsultan politik, tapi juga menjadi adu sakti para dukun. Dan kita perlu waspada, karena kekuatan mistis dan sihir akan menyebar di mana-mana. Baik itu sihir dari para dukun melalui bantuan jinnya, ataupun sihir lewat media yang menggiring opini massa. Karena penyesatan informasi melalui retorika termasuk bagian dari sihir. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebagian dari retorika itu merupakan sihir. Hadis riwayat Bukhari. Umat perlu teliti dan cerdas dalam membaca setiap informasi, karena penggiringan opini merupakan salah satu jurus yang dilancarkan oleh para kandidat ini. Berbagai lembaga survei dan konsultan politik ikut memoles citra sang kontestan. Keanehan itu nampak jelas dalam survei-survei yang dipublikasikan. Survei dalam rentang waktu yang sama, jumlah responden yang tidak jauh berbeda, metode yang nyaris sama, tapi menghasilkan hasil yang berbeda. Aneh bin ajaib memang. Akibatnya distorsi informasi menyebar di mana-mana. Kepalsuan demi kepalsuan memenuhi ruangan publik. Sekarang ini di Indonesia sampai Pilpres besok, yang namanya intrik, budaya kebohongan individu sampai kebohongan publik, bahkan sampai ke sihir sekarang lagi kencang-kencangnya. Diarahkan oleh dukun, oleh paranormal, oleh media mereka, ini tiba-tiba tangannya itu bergerak ke arah yang dia inginkan. Atau adalah ilmu, ini saya bocorin ilmunya. Sekarang banyak macam ilmu mistik lagi beredar, maka perlu banyak berdoa. Ilmu begini, Anda masuk ke ruang pemilihan, sebelum nyoblos, tiba-tiba Anda tidak bisa melihat kecuali gambar orang yang dia inginkan, sehingga Anda harus mencoblos orang itu. Itu biasanya karena waktu keluar rumahnya tidak baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Hingar-bingar kampanye saat ini seperti melenceng jauh dari substansinya. Kampanye sebetulnya menjadi bagian penting dari pemilu yang merupakan suksesi kepemimpinan nasional. Sayang, perilaku peserta pemilu dan masyarakat yang kurang peduli menjadikan kampanye seperti kehilangan makna. Padahal tidak sedikit dana yang dikeluarkan untuk hajatan 5 tahun ini. Center for Strategic and International Studies (CSIS) menyebut dana kampanye pemilu 2014 diprediksi mencapai sebesar 115 triliun rupiah. Jumlah yang sangat fantastis dan teramat mubazir rasanya jika dana yang segitu banyak gagal melahirkan para pemimpin yang berkualitas, amanah, dan bertanggung jawab. Pemirsa Khazanah, kampanye seharusnya menjadi ajang bagi para peserta pemilu untuk menyampaikan gagasan, ide, dan program, bukan sekedar hiburan yang melalaikan dan menipu calon pemilih. Perilaku para caleg, capres, dan partainya selama kampanye juga dapat jadi pertimbangan kita sebagai umat Islam untuk menentukan pilihan. Jika banyak aturan Allah yang dilanggar seperti janji palsu, politik uang, memfitnah orang lain, dan memakai jasa klinik dan perdukunan, maka ini sebuah tanda bahwa para pelakunya tak pantas untuk memimpin umat Islam. Pemirsa Khazanah, semoga Allah mengangkat pemimpin bagi kita, orang-orang yang amanah dan bertakwa kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.